Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Arum, bagaimana, sehat Bu Arum? Alhamdulillah sehat, baik Bu Susanti. Semoga Ibu baik juga. Iya, alhamdulillah saya juga alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ini Bu, terkait yang sudah kita bicarakan kemarin tentang coaching yang akan Ibu lakukan dengan Bapak Thohir. Kira-kira nih pas pelaksanaan coaching itu penilaian apa sih yang akan dilaksanakan? Ya, terima kasih sebelumnya Bu Susanti. Saya minta bantuan Ibu untuk pengembangan diri saya juga. Jadi gini Bu, saya ingin mengembangkan diri itu terutama dalam sesi coaching itu biasanya itu saya kurang dalam hal membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, saya merasa kurang kreatif gitu Bu. Itu yang ingin saya kembangkan. Oh itu, berarti rubrik penilaiannya kita menggunakan alur Tirta, lalu kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan itu di pertanyaan berbobot. Iya betul Bu. Gimana cara mengungkapkan menemukan kata-kata kunci ya? Iya. Ini. Lalu satu lagi ya Bu Arum ya, yang secara spesifik nih dari alur Tirta selain mengembangkan kemampuan untuk bertanya dengan pertanyaan berbobot, apalagi yang ingin saya observasi nih Bu, selaku observer terhadap coaching yang akan Ibu lakukan. Oke. Ini Bu, present saya. Present sama tadi menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang saya harapkan itu nanti dengan present saya yang full, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya bisa menggali dari coaching untuk membantu menemukan solusinya. Ya, baik. Satu lagi ya Bu ya, indikator ketercapaian akan tujuan pengembangan diri yang ingin Ibu lakukan. Kira-kira nih menurut Ibu Arum itu sudah mencapai di posisi mana nih kalau untuk mencapai tujuan yang ingin dikembangkan dalam diri Bu Arum? Oke. Misalnya saya buat skala dari 1 sampai 10 ya Bu ya. Iya. Perasaan saya itu masih di angka 5 Bu. Masih untuk present terutama. Ya. Kalau untuk pertanyaan berbobotnya mungkin? Kalau nggak jauh beda antara 5 sampai 6 saja Bu. Saya merasa belum bisa untuk kreatif menggali pertanyaan-pertanyaan kreatif sehingga bisa segera menemukan langkah-langkah selanjutnya yang bisa menyadarkan coaching gitu Bu. Jadi saya sering karena sering kehilangan fokus, sering ingin berasosiasi, jadi saya kadang tidak merasa pertanyaan-pertanyaan saya itu kurang berbobot, hanya memperpanjang pertanyaan, tapi sebenarnya masih belum nggak sampai-sampai gitu Bu ke solusi yang diharapkan oleh coaching. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya, di coaching kali ini Ibu bisa meningkatkan pengembangan diri Ibu sebagai coach ya Bu. Ya, saya persilakan Ibu melakukan kegiatan coaching. Nanti saya mohon izin untuk mengobservasi ya Bu, untuk mengamati Ibu. Silahkan Bu, terima kasih sebelumnya. Saya mungkin menunggu kehadiran Pak Thohir terlebih dahulu. Halo Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Arum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Thohir. Alhamdulillah saya juga baik Bu, sehat-sehat. Ibu, ini sebenarnya saya mau keluh kesah sama Ibu, boleh nggak sih? Bisa Ibu. Bisa Pak, kebetulan saya ada waktu dan kebetulan ini Pak
saya memang sedang seperti perjanjian kita ya, sebelumnya saya ini coaching, tapi minta izin Pak Thohir untuk saya nanti bisa diawasi ya, diamatin oleh Ibu Susanti. Saya minta beliau untuk jadi supervisor saya, untuk nanti selain menemukan solusi kita, saya juga ingin menilai coach saya itu, keterampilan mengcoach saya itu seberapa tinggi gitu Pak ya. Minta izin. Iya Bu. Oke Bu. Saat ini Ibu masih ada waktu luang, ada yang kosong. Alhamdulillah Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Iya. Ibu, iya silakan Pak Thohir. Ada Bu, masalah apa? Silakan. Ya, begini Bu, sebenarnya kedatangan saya ini untuk sharing permasalahan siswa terkait pembelajaran yang ada di kelas 3 yang saya ajar nih Bu. Oke, ya Pak. Ada apa dengan kelas Bapak? Kelas saya gini Bu, kelas yang saya ajar ini prosentasenya itu cuma 80% dari 28 siswa, nilainya di bawah KKM Ibu. Itu pada pelajaran PKN Bu. Wow, hanya sebanyak 80% nilai PPKN-nya di bawah KKM. Oke. Iya Bu. Iya Ibu. Iya Ibu, padahal saya itu merasa mengajar sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajaran PKN. Akan tetapi masih saja siswa belum paham dan antusiasnya mereka itu pembelajaran PKN sangat kurang Bu. Oh iya. Jadi tujuan dari pembicaraan kita ini Pak Thohir ingin nanti agar anak-anak mendapatkan nilai PPKN tidak di bawah KKM, dan mereka antusias untuk mengikuti pembelajaran PPKN, begitu ya? Iya, betul sekali Bu. Saya merasa gini Bu, saya merasa siswa itu malas belajar. Di dalam pembelajaran siswa ramai sendiri di kelas, bahkan sudah saya tegur, tetapi beberapa menit kemudian mereka itu ramai kembali, bikin gaduh gitu Bu. Dalam bayangan Bapak, pelajaran PKN itu bagaimana sih Pak? Dalam bayangan saya ini sangat susah banget Bu bagi anak-anak, karena mereka sangat susah banget Bu. Anak-anak itu inginnya bernyanyi gitu Bu, tetapi saya belum bisa memenuhi kebutuhan mereka itu Bu. Oh iya, jadi PPKN itu kan berkaitan dengan kewarganegaraan ya. Sementara Bapak mengajar di kelas 3 yang anak-anaknya masih kecil ya, masih 9 tahun, 10 tahun begitu kali ya Pak ya? Iya Bu. Masih masa-masa bermain gitu maksudnya. Oke. Untuk mengatasi masalah ini Pak, PPKN yang penuh dengan teori ya, kalau kewarganegaraan itu, sementara anak-anaknya ingin bermain. Apa yang pernah Pak Thohir lakukan Pak? Selain tadi Bapak menegur anak-anak kemudian dan sebagainya tadi. Yang pernah saya lakukan itu gini Bu, membuat pembelajaran media pembelajaran berupa YouTube Ibu itu. Tapi belum maksimal buat saya Bu. Membuat media. Jadi yang awalnya Bapak sebelum YouTube Bapak menggunakan metode apa? Yang sebelumnya menggunakan metode YouTube itu saya gunakan satu, mereka itu untuk media membaca. Yang kedua, saya tuliskan di papan tulis itu catatan. Tujuan saya agar mereka itu sambil menulis dia sambil membaca gitu Bu. Metode saya seperti itu. Berarti metodenya yang sekarang cukup signifikan ya Pak, diharapkan nanti anak-anak bisa lebih itu menurut Bapak ya. Iya. Oke, Bapak kan belum pernah melakukan ya untuk metode ini, baru dalam bayangan Bapak ingin melakukan metode tersebut.
Iya Bu, betul. Oke. Kalau menurut saya memang perlu dicoba ya Pak, siapa tahu nanti dengan media yang tadinya hanya buku, sekarang media yang lain, mudah-mudahan nanti siapa tahu anak-anak bisa lebih tertarik. Nah untuk itu Bapak sudah ada rencana kira-kira kapan akan mencoba Pak? Iya, oke Bu. Untuk rencana saya ini akan saya laksanakan kebetulan di hari lusa itu saya akan ada pembelajaran mata pelajaran PKN Bu. Nah, disitulah saya akan berusaha mengajarkan anak-anak untuk merubah metode saya Ibu. Oke Pak Thohir, saya setuju ya, semakin cepat kayaknya semakin bagus nih Pak Thohir. Oke, bagaimana sekarang perasaannya Pak Thohir setelah Bapak mempunyai rencana itu? Rencana saya setelah saya ngobrol sama Ibu Arum, hati saya itu jadi tenang Bu. Plong, beban yang saya bebankan, saya hadapi ini terasa lega, gitu Bu. Oke, kalau segitu. Berarti nanti Bapak untuk melaksanakan menggunakan media IT ya, menggunakan YouTube untuk menjaga komitmen Bapak itu sesuai rencana, itu kira-kira Bapak mau sendiri atau harus ada teman Pak? Untuk melaksanakan pembelajaran pakai metode YouTube, kemudian metode bernyanyi tersebut itu, nanti saya akan tidak sendiri Bu, saya akan minta bantuan kepada operator sekolah yang ahli IT untuk membantu media pembelajaran saya Bu. Oke, wah ini perlu dicoba nih, kayaknya menarik Pak. Nanti setelah dicoba mungkin saya juga bisa terinspirasi nih untuk pembelajaran-pembelajaran yang semacam PPKN tersebut. Iya Bu. Oke. Seperti itu, iya Bu. Oke. Oke Pak, sebelum kita akhiri ya, dari pembicaraan kita barusan, apa yang Bapak dapatkan Pak? Yang saya dapatkan, saya sudah bisa menemukan masalah yang saya hadapi sendiri dengan bimbingan Ibu. Nah, disinilah saya merasa senang sekali sama diri saya sendiri, sehingga saya bisa keluar dari masalah yang saya hadapi, gitu Bu, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ya bisa menjadi solusi buat masalah Bapak. Amin Bu. Itu saya mengucapkan banyak terima kasih sama Bu Arum atas bimbingan. Mudah-mudahan pembelajaran nanti sukses dan akan saya sampaikan ke Ibu Arum di lain waktu. Terima kasih Bu, saya mohon pamit. Saya akan mengajar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Sutanti. Iya Bu Arum. Bagaimana Bu tadi pelaksanaan coachingnya? Ya, begini Bu. Masih agak gugup juga Bu. Iya. Ini tadi kan Ibu udah melaksanakan coaching dengan Pak Thohir ya sebagai coachingnya. Tujuan yang ingin dicapai oleh coaching Ibu yaitu bagaimana meningkatkan KKM dan antusias belajar murid ya? Iya, ingin meningkatkan antusiasme murid-murid dalam belajar PPKN sehingga nanti nilai-nilai PPKN murid kelas 3 Pak Thohir tadi itu mendapatkan nilai tidak di bawah KKN lagi itu. Ya, ketika Ibu melaksanakan coaching tadi, menurut Ibu ya, bagaimana? Apakah alur tirtanya sudah tercapai atau bagaimana Bu? Menurut perasaan Ibu? Perasaan saya sih sudah Bu, mulai dari tujuan, kemudian indikasi, rencana, sama tindakan yang bertanggung jawab sudah urut. Ya. Menurut pengamatan saya juga tadi Ibu sudah ada tujuannya, lalu identifikasi dari coachingnya udah berdata ya, by data itu. Jadi data-data yang ditemui oleh Pak Thohir di dalam kelas. Lalu sudah ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Lalu Ibu juga tadi menguatkan ya supaya kegiatan yang menjadi rencana coaching tersebut berjalan dengan baik, Ibu ada tanggung jawab ya bahwa mendorong coaching untuk
dia akan bekerja sendiri, berkolaborasi, dan kapan rencana itu dilakukan. Itu penguatan buat coach supaya ada rencana tindak lanjut ke depannya. Sangat baik ya Bu. Nah, setelah melakukan, tadi kan di awal Ibu ingin nih, bahwa kompetensi Ibu yang ingin dikembangkan itu tentang pertanyaan berbobot dan presensi. Nah, setelah Ibu melakukan tadi coaching, bagaimana? Apakah ada peningkatan nggak dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang udah Ibu lakukan, beserta presensi Ibu terhadap coach Ibu? Untuk presensi tadi perasaan saya ya Bu ya, itu sedikit meningkat ya Bu, karena tadi saya jadi antar pertanyaan itu saya sepertinya tidak ada yang lost begitu. Perasaan saya tadi. Kemudian untuk pertanyaan berbobot, nah ini Bu, tadi saya jadi perasaan saya itu belum begitu naik Bu. Misalnya tadi saya kasih angka 5, mungkin baru 6. Padahal saya pinginnya targetnya 8 begitu Bu. Mungkin itu supaya Ibu mencapai target jadi 8, mungkin Ibu harus bagaimana nih supaya target itu tercapai? Nah ini dia Bu, kayaknya saya harus sering berlatih dah Bu ya, memperbanyak wawasan juga tentang masalah-masalah sosial. Kemudian saya harus sering-sering berlatih, entah itu berlatih dengan sesama teman guru, ataupun mungkin saya harus mempraktekannya juga untuk murid-murid saya, atau mungkin dengan orang tua murid yang banyak mengalami permasalahan dengan anak didiknya yang saya didik ya Bu ya, itu mungkin bisa saya jadikan untuk media latihan saya. Mohon izin Ibu, saya akan mengutarakan catatan kecil ya dari hasil observasi tadi ya Bu. Silakan Ibu. Nah, tadi saya menyimak dari pertama Ibu melakukan coaching dengan Pak Thohir. Sudah sepakat dengan Ibu ya bahwa Bu Arum sudah melaksanakan alur tirtanya dengan cukup baik ya. Walaupun perasaan Bu Arum pertanyaan berbobotnya masih merasa ini, tapi menurut saya sudah bagus ya Bu ya. Tinggal kita berlatih terus. Kalau untuk presensi, Ibu tetap menjaga kontak mata atau perhatiannya penuh ya kepada Pak Thohir. Saya lihat pandangan Ibu tidak beralih kemana-mana, ya fokus kepada apa yang dibicarakan oleh Pak Thohir. Berarti Ibu sudah mendengarkan, ya sudah berempati, bersimpati kepada coach Ibu. Lalu sepertinya Pak Thohir itu merasa nyaman gitu ya melakukan coaching dengan Ibu, karena mungkin saya lihat Ibu itu tidak memperlakukannya sebagai partner, sebagai mitra ya, tidak ada ini ya Bu. Iya Bu. Nah, kebetulan sesama guru. Oh gitu ya. Sudah ada chemistry-nya Bu ya Bu ya. Betul, senasib seperasaan ini Bu. Iya. Jadi terus yang saya amati juga dalam Ibu sebagai coach, Ibu tidak ada asumsi, atau saya kira nih Ibu ini greget nih, Pak Thohir harusnya begini nih. Nah, ya emosinya alhamdulillah ya tertahan, menjaga itu, tidak ada asumsi, labeling atau apa. Jadi semuanya sesuai dengan yang alur tirta inginkan ya Bu ya. Nah, lalu nih Bu, ada satu lagi Bu, pertanyaan yang terakhir ya Bu. Setelah nih tadi presensi, pertanyaan berbobot itu sudah meningkat ya Bu ya? Iya. Ya. Ada lagi nggak Bu yang ingin dikembangkan setelah hasil coaching kali ini nih? Apa nih Bu, selain dari yang 2 tadi yang Ibu di awal diungkapkan? Mungkin tentang ini, masih ke kata kunci untuk menentukan tujuan Bu. Ini kebetulan tadi langsung saya terbaca Bu, tapi pada kasus sebelumnya saya pernah mengalami agak kesulitan untuk menentukan tujuan dari coaching ini. Ya mungkin tujuan itu harus Ibu tanyakan lebih detail ke coachingnya ya Bu ya, supaya tidak salah menafsirkan dan tidak menduga-duga ya Bu. Nah itu dia Bu, iya, suka salah duga.
bayangan kita apa, sementara yang coaching maksud kan bukan seperti itu. Ya, mungkin ya itu observasi dari saya sebagai supervisor. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Thohir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ambar. Apa kabar, Bu Ambar? Alhamdulillah, saya sehat, Pak. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini sehat semua, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bapak, di kesempatan kali ini, saya ingin mengobservasi Bapak dalam melakukan coaching bersama Bu Arum nantinya. Apakah Bapak sudah siap? Oke, Bu, saya sudah siap. Ya, kemudian di sini ada rubrik penilaiannya, Pak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kira-kira di praktik coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi coaching saya yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi untuk menganalisis kunci dari pertanyaan berbobot, Ibu, yang akan saya kembangkan. Baik. Kalau ada skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak ada di posisi yang mana tuh, Pak? Kalau 1 sampai 10 itu posisi saya masih 6, Bu, karena saya masih dalam tahap belajar, masih harus menggali potensi diri saya untuk meningkatkan diri saya. Untuk saat ini saya posisinya di 6, Bu. Rencana Bapak ingin meningkat ke angka berapa, Pak, kira-kira, Pak? Setelah pembelajaran ini saya pengennya sih langsung 9, Bu, ya, pengen langsung 9, tapi saya butuh rekan yang harus membantu saya untuk meningkatkan potensi saya untuk ke 9 gitu, Bu. Baik, Pak Thohir, kalau begitu kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak, pada nantinya? Yang spesifik bagi saya yaitu adalah intinya ada di mengidentifikasi masalah, Ibu. Baik, Pak Thohir. Nah, jadi mengidentifikasi masalah ya, Pak. Nanti saya coba untuk mengobservasi pada bagian identifikasi masalah ketika nanti Pak Thohir praktik dengan rekan Bapak. Kemudian yang terakhir, Pak Thohir, di praobservasi kita kali ini, rencananya ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan sejauh mana, Pak? Rencananya pengembangan ketercapaiannya adalah keterlibatan siswa ini untuk menyelesaikan masalah Bu Arum tentang apa yang diinginkan Bu Arum itu agar segera tercapai, sehingga Bu Arum ini tidak merasa memiliki beban lagi untuk masalah-masalah Bu Arum, Bu. Baik Pak Thohir. Kalau begitu saya sudah bisa menangkap apa yang ingin nantinya saya observasi pada praktik Bapak. Bapak sudah siap untuk mempraktikannya bersama Bu Arum? Ya, saya udah siap, Bu. Siap. Baik. Semoga lancar ya, Pak. Amin. Saya tetap di sini untuk bisa memantau berjalannya praktik Bapak. Oke, Bu. Pak Thohir, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arum. Selamat siang, Ibu Arum. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Ibu udah makan siang belum? Oh, sudah, Pak. Barusan, Pak. Sholat Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah. Ayo, monggo, Bu. Silakan. Iya, Pak. Seperti yang saya kemarin bilang, saya minta waktu Bapak sebentar ya, Pak, ya. Iya, Bu. Silakan. Saya kebetulan pada siang hari ini saya memiliki waktu untuk berbincang-bincang sama Bu Arum. Monggo silakan, Bu. Alhamdulillah, Pak. Ini, Pak, berkaitan dengan tugas saya yang sebagai guru. Saya merasa agak resah nih, Pak, dengan perilaku anak-anak yang sekarang ini, Pak.
berkaitan dengan anak-anak yang sudah tidak peduli lagi dengan fasilitas publik, Pak. Jadi mereka tidak berusaha untuk menjaga, tidak sadar bahwa ini milik publik, tapi malah mereka manfaatkan untuk ya mengekspresikan perasaan pikiran mereka yang kurang baik begitu, Pak. Oh, seperti itu. Perasaan seperti apa ya, Bu, itu? Bisa diceritakan, Bu? Baik, Pak. Jadi anak-anak itu, Pak, mereka melakukan tindakan semacam vandalisme, khususnya mereka membuat coretan-coretan, Pak. Itu ada di meja siswa, kemudian ada di tembok sekolah, kemudian di toilet itu banyak banget, Pak, terutama di bagian dalam, itu baik di temboknya atau di pintunya, Pak. Mereka mencoret-coret dengan menggunakan spidol lah, dengan pulpen, kemudian dengan alat-alat keras gitu, Pak, untuk menggores tembok seperti paku begitu, Pak. Kata-katanya pun, aduh, udah kata-kata makian, Pak, kemudian kata-kata kasar, kata-kata kurang sopan begitu, Pak. Oh, iya, seperti itu. Itu seperti vandalisme ya, Bu, ya? Iya, Pak. Oh, gitu. Coba, Ibu, bisa diceritakan nggak itu apa? Seperti itu. Ya, Pak, jadi mereka itu merusak fasilitas-fasilitas umum milik sekolah, Pak. Yang mencoret-coret gitu, jadi kan kelihatannya tidak indah ya, Pak, ya. Kemudian untuk melakukan cat juga, mengecat kembali juga bukan hal yang mudah ya, Pak, ya, apalagi sekolah saya kan ada 3 lantai itu, Pak. Oh, iya. Jadi Ibu datang ke sini bertujuan ingin agar anak-anak tidak melakukan tindakan vandalisme di sekolah ya, Bu, ya? Nah, tepat begitu, Pak. Ya, saya ingin bagaimana ini caranya menghentikan atau menyadarkan anak-anak itu biar tidak melakukan tindakan vandalisme lagi. Ibu dari mana? Ibu tahu kalau yang melakukan itu anak-anak, Bu? Iya, Pak. Pertama, saya lihat dari bahasa mereka, Pak. Dari bahasa mereka, dari kata-kata mereka, kemudian dari bentuk-bentuk tulisannya, ya. Kemudian juga dari ini, Pak, saya pernah melihat sendiri anak-anak itu ada yang sedang mencoret-coret meja menggunakan tipek, Pak. Gitu. Iya. Sekarang gini, Bu, ketika Ibu melihat anak-anak tersebut sedang mencoret-coret meja, apa yang Ibu lakukan? Waktu itu sih saya langsung masuk ke kelas, saya dekatin anak tersebut. Kemudian saya hentikan, saya tanya, apa sih maksud kamu melakukan tindakan seperti ini? Sambil senyum-senyum begitu, Pak, dia jawab, hanya iseng, Bu, nggak bermaksud apa-apa, katanya begitu, Pak. Akhirnya ya saya suruh aja itu anak menghapus lagi sebelum tipeknya mengering. Oh, hanya iseng, Bu. Anak kelas berapa saja yang berbuat vandalisme itu, Bu? Kalau menurut saya sih anak kelas 5 dan 6, Pak. Karena kan sekolah saya kan ada 3 lantai ya. Dari lantai 1 itu untuk anak kelas 1 dan 2. Ke lantai 2 itu anak kelas 3 dan 4. Kemudian lantai 3 itu untuk anak kelas 5 dan 6. Kemudian saya cek itu, Pak, seluruh toilet yang ada di masing-masing lantai, ternyata hanya di lantai 3 yang penuh dengan coretan. Itu, Pak. Jadi oh gitu, ya, Bos. Jadi anak-anak ini yang terlibat adalah hampir semuanya memasuki usia remaja, Bu, ya, kelas 5 dan kelas 6. Betul itu, Pak. Usia remaja, mereka udah hampir SMP, ada yang udah masuki masa puber ya. Anak-anak ya yang biasanya butuh perhatian gitu ya, Pak, ya, suka mencari jati diri kata orang ya. Jadi ya tingkahnya aneh-aneh begitu, Pak, termasuk vandalisme di sekolah gitu. Oke, Bu, kalau seperti itu menurut Ibu apa alasan anak-anak melakukan tindakan vandalisme, Bu? Iya, Pak, seperti tadi saya bilang, Pak, mereka itu hanya ingin iseng saja, Pak. Bahkan kan saya pernah itu, Pak, tanya juga ke murid saya, apakah ada yang pernah melihat temannya melakukan coret-coretan di sekolah. Ketika ada, dia bisa menunjukkan buktinya, saya panggil orangnya, kemudian saya tanya, kamu apa maksudnya, itu anak perempuan lagi, Pak.
maksudnya hanya ini Pak, katanya cuma meledek temannya aja Pak, jadi meledek lewat tulisan di tembok begitu Pak. Selain itu Bu, apa ada lagi perbuatan yang dilakukan itu? Kalau dilakukan perbuatan anak-anak sih masih seperti itu Pak, dan dari bulan ke bulan itu coretannya itu nambah terus begitu Bu Pak. Gitu. Begini Bu, berkaitan dengan keisengan anak, mungkin ada yang belum Ibu lakukan kali? Saya itu selain menegur anak-anak sudah, kemudian saat kemarin saya mengadakan seminar mini itu Pak tentang budaya positif, saya sosialisasi juga kepada guru-guru agar membuat keyakinan kelas untuk menyadarkan anak-anak. Sedikit berhasil sih Pak, tapi ya begitu, masih saja coretan-coretan di toilet itu saya lihat itu masih aja 1-2 itu masih ada tambahan gitu Pak, dalam artian kan belum semua anak bisa bisa menyadari akan tindakan vandalisme ini. Kemudian mungkin apa ya, saya mungkin juga punya rencana kali ya Pak ya, saya ingin mengadakan semacam ruang atau wadah gitu untuk bisa menampung ekspresi dari anak-anak itu Pak. Saya mungkin ya akan mengadakan semacam kegiatan yang mungkin saya kasih nama saja, namanya Expression Day kali ya. Oke Bu, pembicaraan kita sudah begitu panjang dan lebar. Kayaknya setelah Ibu berbicara sama saya, Ibu terlihat lebih sangat semangat nih kayaknya nih, dibandingkan tadi Ibu baru masuk sebelum ketemu sama saya. Lalu apa Bu sebenarnya yang Ibu rasakan? Oke ya Pak, yang saya rasakan itu Pak, sebuah masalah itu tidak harus jadi hambatan buat kita, dalam hal ini justru menjadi tantangan buat saya untuk mencari ide-ide baru Pak. Lalu apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan ini? Yaitu Pak, ide-ide baru. Saya akhirnya mungkin nanti membuat program Pak. Oke Ibu, kalau begitu kapan ide-ide baru Ibu akan Ibu realisasikan? Mungkin nanti saja Pak, setelah penerimaan rapot mungkin kita ada waktu luang dari guru-guru, jadi mungkin saya bisa menjelaskan ke guru-guru untuk segera merealisasikan apa yang saya programkan gitu Pak. Dalam melaksanakan rencana Ibu, sudahkah Ibu pikirkan lalu siapa yang akan menemani, yang bisa mendampingi Ibu? Ya, yang pastinya saya mengajak guru-guru kelas 5 dan 6 Pak, yang murid-muridnya terlibat langsung ya. Mungkin nanti saya ajak mereka, kemudian mungkin saya saya jelaskan tentang rencana-rencana saya. Saya harap sih mereka setuju. Kalau mereka setuju, kemudian nanti baru menghadap ke kepala sekolah untuk meminta izin dan persetujuannya. Gitu Pak. Saya jadi penasaran nih Bu, dengan aksi Ibu, bagaimana ya nanti hasilnya? Oke Pak, karena mungkin waktunya beberapa minggu lagi setelah nanti saya laksanakan, mungkin saya akan memberi info kepada Bapak ya Pak ya. Kalau nanti misalnya saya butuh bantuan, mungkin saya bisa kontak ke Bapak lagi Pak. Baik Bu Arum, semoga rencana Ibu bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Saya tunggu info-info selanjutnya. Oke, ya. Oke, Pak Thohir, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesediaannya dalam membantu saya untuk mencari solusi dari masalah-masalah saya. Terima kasih banyak. Mohon sama-sama Bu Arum, kita juga saling membantu. Terima kasih. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Arum. Selamat siang. Baik Pak Thohir, alhamdulillah tadi saya sudah menyimak coaching Bapak dengan Bu Arum.
Bagaimana Pak, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, apakah sudah tercapai Pak? Ini Bu, dari indikator capaian yang saya kembangkan, kayaknya sudah tercapai Bu. Baik. Yang bagian apa tuh Pak, yang kalau boleh Bapak ulas kembali? Yang bagian ini Bu, meningkatkan kompetensi pengembangan diri saya terhadap kata kunci permasalahan yang dihadapi Bu Arum itu Bu. Baik Pak Thohir. Nah, kalau dari hasil catatan saya selama mengobservasi Bapak, alhamdulillah Bapak sudah terbebas dari yang memberikan asumsi, kemudian memberi asosiasi, ataupun memberikan label. Nah, ini penguatan buat Pak Thohir, dan kedepannya perlu terus dipertahankan ya Pak, agar proses coachingnya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Kemudian pengembangan yang tadi saya lihat bahwa Bapak begitu dalam ketika mengidentifikasi sebuah masalah. Dan Pak Thohir tetap melakukan langkah tirta yang jelas, mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, dan menentukan tanggung jawab dari hasil observasi yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah ya Pak Thohir ya, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Thohir. Kemudian rencana Bapak ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari berdasarkan hasil dari coaching yang barusan saja Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berikutnya adalah kompetensi tanggung jawab Bu. Tanggung jawab terhadap coaching saya, karena saya masih ingin mendalami kembali masalah-masalah dan tanggung jawab yang diemban sama Bu Arum terhadap masalahnya. Itu aja Bu. Baik, kalau begitu semoga kedepannya lebih baik lagi dan Pak Thohir mungkin memiliki kompetensi coach yang lebih bagus lagi dari saat ini. Selamat ya Pak Thohir ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Saya rasa cukup observasi saya kali ini. Tetap semangat untuk Pak Thohir. Iya, terima kasih Bu Ambar atas waktunya, telah memberikan waktu bagi saya untuk diobservasi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu Susanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang juga Ibu Arum. Bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat, semoga semuanya juga sehat. Amin. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, saya sudah diundang dalam forum ini ya, untuk turut serta dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu ya. Kemudian Ibu memberitahu saya ya, meminta saya untuk mensupervisi ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya kita adalah mitra saja ya Bu, bukan, maksudnya kedudukannya kita setara, bukan ya, pokoknya setara gitu ya. Hanya saya dalam posisi mengamati kegiatan coaching yang Ibu akan lakukan. Oke. Untuk coachingnya kita akan laksanakan di forum ini saja kan ya Bu ya? Iya Bu. Iya Bu, Ibu mengcoaching mitra Ibu juga. Boleh Ibu perkenalkan dulu kepada saya? Ya, kegiatan coaching ini akan saya lakukan bersama mitra saya, Ibu Ambar, dari rekan saya ya Bu ya, saya sama guru juga. Nah, saya mohon bantuan dari Ibu nih, saya kan lagi berlatih untuk melakukan coaching ya Bu. Jadi saya mohon kepada Ibu untuk membantu saya mengobservasi apa yang akan saya lakukan di coaching nanti Bu. Oke, ya. Oke, halo Ibu Ambar, selamat siang. Ya, ya
saya akan ikut serta dalam coaching yang akan Ibu Susanti lakukan ya. Semoga Bu Ambar nanti bisa membantu Bu Susanti sehingga nanti masalah kita, tujuan kita bisa tercapai semuanya ya. Oke, kalau begitu kepada Ibu Susanti ya, sebelum dilaksanakan ya Ibu Susan, yang ingin saya tanyakan ini Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi Ibu di kompetensi yang mana ya Bu ya? Kalau yang sudah saya lakukan ya Bu ya, saya itu agak kesulitan di tahapan mengidentifikasi sama melakukan rencana aksi Bu. Jadi jadi mohon bantuannya untuk mengobservasi di pengembangan diri saya tersebut ya Bu ya. Oke ya Ibu. Pada saat coaching nanti Ibu, bagian mana yang Ibu ingin saya betul-betul mengamati itu Bu? Terutama pada bagian rencana aksinya ya Bu. Ya, yang lebih spesifik lagi. Oke, sebelum kita mulai ya Bu, agar nanti standarnya kita, kemajuan kita bisa dilihat, menurut Bu Susanti sendiri saat ini, misalnya dibuat skala dari 1 sampai 10, di mana 1 itu sangat tidak tahu, kemudian 10 itu sangat paham atau sangat tahu, Ibu ada di skala berapa Bu? Mungkin saya ada di skala di tengah ya Bu, antara 5 dan 6 Ibu. Pengetahuan mengidentifikasi sama membuat rencana aksi, mendorong coach untuk melakukan hal tersebut Bu. Oke, bisa diberi gambaran dikit aja. Maksudnya Ibu dari mana bisa menilai Ibu sekarang baru di level 5 atau 6? Sepertinya saya kurang memotivasi coach untuk melakukan identifikasinya dan membuat rencana-rencana aksi coach gitu Bu. Oke, memotivasi. Oke, kalau begitu kepada Bu Susanti, saya persilahkan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ambar, bagaimana, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana hari ini, sehat Bu? Alhamdulillah sehat walafiat ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu Ibu nih terkait kemarin kan kita sudah bikin komitmen ya Bu ya, bahwa pada hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Iya Bu Susanti, betul ya. Bu. Tapi sebelumnya saya mohon izin ya Bu ya untuk disupervisi atau diobservasi sama rekan saya Ibu Arum untuk mengembangkan kemampuan pengembangan diri saya terhadap teknik coaching ya Bu. Boleh Bu? Iya Bu, disilakan Bu. Mohon maaf Bu Ambar, kalau boleh tahu nih dari kegiatan coaching kita ini, apa yang ingin menjadi harapan Ibu Ambar supaya kegiatan coachingnya berjalan dengan baik? Ya Bu Susanti, saya ingin mencari solusi Bu terhadap permasalahan saya yang selama ini sudah mengganjal. Saya ingin sekali rekan-rekan guru di sekolah saya ini punya motivasi yang tinggi Bu untuk mengikuti webinar, pelatihan-pelatihan yang sifatnya pengembangan diri gitu Bu, sebagai pengembangan diri kompetensi keguruan seperti itu, karena saya rasa sangat kurang sekali Bu rekan-rekan guru di sekolah saya untuk hal tersebut. Wah, topik yang sangat menarik sekali ya Bu ya tentang coaching kita kali ini. Jadi kalau tidak salah saya menafsirkan bahwa Ibu Ambar selaku PKS kurikulum ya, ingin tahu bagaimana memotivasi para dewan guru untuk menumbuhkan semangatnya ya Bu ya. Iya Bu. Dan menambah wawasan pengetahuannya tentang kompetensi keguruan. Itu. Ya, betul sekali. Seperti itu. Ini menurut Ibu nih, yang sudah terjadi di sekolah Ibu itu seperti apa kompetensi para gurunya? Kalau menurut saya, rekan-rekan guru itu
masih disibukkan pada kegiatan-kegiatan siswa, Bu, kegiatan murid-murid di sekolah. Namun sebagai pengembangan dirinya masih, saya rasa masih kurang ya, Bu, karena memang jarang sekali terlihat untuk untuk mengikuti secara mandiri pelatihan-pelatihan yang ada. Seperti itu, Bu. Dan paling yang saya lakukan biasanya saya mengajak, Bu, akan meminta guru tersebut untuk memantau grup MGMP-nya agar bisa terlihat apa kegiatan-kegiatan apa yang bisa diikuti, seperti itu, Bu. Ya. Menurut Ibu nih, untuk menanggulangi hal tersebut, apa yang akan Ibu lakukan? Atau yang sudah Ibu lakukan, sekarang apa yang akan Ibu lakukan? Ya, Bu Susanti. Jadi yang sudah saya lakukan ketika rapat mingguan, saya berusaha untuk mengajak rekan-rekan guru untuk ikut pengembangan kompetensi keguruan dengan mengikuti seminar, webinar, ataupun aktif di MGMP-nya. Nah, selain itu, Bu, saya mencoba untuk berdiskusi dengan kepala sekolah terkait mendorong guru-guru kita untuk diikutkan dalam pelatihan-pelatihan yang ada, baik di luar sekolah, di dalam sekolah, ataupun bersama dengan unit-unit yang ada di dalam satu lingkup yayasan, Bu, seperti itu. Ataupun hal lainnya adalah yang lebih memudahkan lagi, mendorong kepala sekolah untuk meminta kepada guru-guru aktif dalam tim PKB-nya, sehingga bisa diakses juga dan bisa melihat pembelajaran apa saja yang ada di sana dan bisa diikuti, seperti itu, nanti. Selain apa, untuk Ibu kan memantau atau melihat para dewan guru dalam SIM PKB ya, Bu. Lalu adanya webinar-webinar secara baik di yayasan ataupun di luar. Nah, ada nggak opsi lain selain itu yang akan Ibu lakukan supaya motivasi dan semangat para dewan gurunya meningkat, Bu? Opsi lainnya, saya mengajukan proposal mungkin, Bu, untuk pengadaan pulsa bagi guru-guru agar guru-guru ini semangat, Bu, dalam mengikuti kegiatan yang sifatnya webinar, seperti itu, Bu. Dan dulu saya pernah lakukan hal demikian, ternyata cukup efektif, Bu. Guru mendapat suntikan pulsa sehingga bersemangat dalam mengikuti kegiatan. Oh, seperti itu ya, Bu? Ya, Bu. Itu rencana yang sangat bagus ya, Bu Ambar, supaya motivasi para dewan guru meningkat, ada timbal baliknya dari pihak sekolah ya, Bu ya, kepada para dewan guru. Nah, selain memberikan pulsa atau itu, yang itu masih ada yang lain nggak rencana Ibu ke depannya seperti apa? Rencana ke depannya lagi, mungkin pada saat rapat mingguan, Bu. Nah, kita sama-sama membuka SIM PKB yang ada, kemudian mengikuti yang kegiatan yang tersedia, Bu, pada waktu-waktu yang tersedia, seperti itu, Bu. Mungkin perlu diadakan IHT juga, Bu, di sekolah saya, Bu, agar guru-guru juga bersemangat, energinya terbaharukan kembali gitu, Bu, apalagi sebentar kita mau menghadapi semester kedua, Bu. Nah, dan setelah penerimaan raport kita ada raker semester kedua nih, Bu, persiapan semester kedua. Nah, di sana mungkin saya ajukan untuk adanya IHT, Bu, yang diisi dari bikin fasilitator ataupun dari MGMP ataupun dari narasumber lainnya yang bisa membangun semangat guru-guru untuk terus mengembangkan kompetensinya, Bu. Ya. Wah, rencananya sudah sangat banyak ya, Bu, sekarang udah terpikirkan. Nah, kira-kira nih, Bu, dari rencana Ibu nih yang udah diungkapkan tadi, mengaktifkan SIM PKB, terus ikut di dalamnya, memantau, melaksanakan webinar, IHT, ya. Langkah pertama apa sih atau mana yang paling dulu akan Ibu lakukan dari rencana-rencana yang sudah Ibu jabarkan tadi, Bu? Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mengajak berkolaborasi wakil kesiswaan. Nah, kemudian setelah itu yang kedua saya membuat proposal pengajuan, Bu,
untuk pengadaan acara IHT dan pengadaan pulsa, agar di kemudian hari ketika terdapat kegiatan webinar, guru dapat diberikan pulsa sehingga lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan. Kemudian yang ketiga, saya mencoba ketika rapat mingguan Bu untuk membuka SIM PKB dan mempraktikkannya dengan rekan-rekan sejawat, sehingga ini bisa membantu mungkin solusi yang selama ini terhambat Bu, sehingga belum diikuti oleh semua rekan-rekan guru Bu. Itu seperti itu. Iya. Nih, sepertinya rencananya sudah bagus ya Bu ya. Nah, supaya rencana Ibu berjalan dengan baik, tadi kan saya dengar Ibu akan berkoordinasi dengan PKS kesiswaan, dengan kepala unit sekolah Ibu ya. Nah, kira-kira nih, kapan Ibu jadwal yang sudah Ibu tentukan nih? Iya Bu, rencananya saya coba untuk besok menghadap kepala sekolah terlebih dahulu. Setelah itu baru ke PKS kesiswaan untuk mendiskusikan dan merancang ketika nanti raker di persiapan untuk semester kedua nanti. Seperti itu Bu Santi. Oh gitu. Ya, untuk merefleksikan kegiatan ini ya, kegiatan coaching ini, boleh saya bertanya Ibu? Ya, boleh Bu. Apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari coaching kita kali ini Bu? Ya Bu, yang saya dapatkan dari coaching kita kali ini, saya merasa lega, merasa puas Bu, seperti menemukan titik terang Bu dari masalah yang mengganjal selama ini Bu, dan saya perlu segera untuk mengeksekusinya Bu, gitu, supaya tujuan saya tercapai dan semua berjalan dengan lancar, seperti itu Bu Santi. Oh gitu ya, ya semoga ya Bu ya, apa yang sudah Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik dan para dewan guru menjadi semangat ya, tumbuh semangatnya dan motivasinya untuk meningkatkan kompetensi keguruannya. Semangat Bu Ambar. Ya baik Bu Santi, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya, kalau ada apa-apa atau Ibu ada perlu bantuan, silakan Ibu hubungi saya lagi ya Bu. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai proses coaching Ibu. Bagaimana ini Ibu menilai sendiri tentang performa Ibu? Terima kasih ya Bu Arum. Menurut saya, performa saya ketika coaching berlangsung, saya sudah berusaha untuk menyajikan alur tirta dalam coaching saya, terutama dalam pengembangan diri yang ingin saya lakukan itu tadi di tahapan identifikasi masalah dan rencana aksi. Tadi sih saya rasakan kalau di rencana aksi saya sudah memotivasi coach untuk memberikan beberapa alternatif rencana aksi yang akan coach lakukan. Tapi saya agak sedikit kurang mengeksplor di bagian identifikasi masalah nih Bu. Sepertinya seperti itu yang saya rasakan nih Bu selama coaching tadi. Oke. Terima kasih Bu Santi. Sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Ya, silakan Ibu. Oke. Baik, jadi hasil pengamatan tadi yang saya amati sudah banyak Ibu hal-hal yang Ibu lakukan yang selaras dengan kompetensi yang Ibu inginkan, yaitu diantaranya Ibu sudah membuat kesepakatan sebelumnya dengan coach, jadi antara Ibu dengan coach di sini sudah saling siap ya. Kemudian presentnya Ibu juga sudah dapat ya, dilihat dari kontak mata, dilihat dari reaksi Ibu, kemudian dari Ibu cara mengidentifikasi masalah tadi menyambung dengan jawaban dari coach. Kemudian alurnya juga sesuai dengan alur tirta. Kemudian identifikasi masalah, ya benar tadi ada beberapa pertanyaan yang agak diulang ya, 1-2 diulang. Kemudian coach tadi bisa diarahkan untuk menemukan solusinya, yaitu untuk
menyadarkan akan potensinya menemukan menemukan solusi untuk masalahnya. Kemudian ya hal-hal yang melebihi kompetensi, ya tadi Ibu bilang Ibu ingin mengembangkan rencana aksi karena kompetensi rencana aksi Ibu kurang, tapi tadi saya lihat Ibu sudah sangat bagus, ya. Begitu selesai identifikasi langsung Ibu menanyakan rencana aksi, dan itu sangat bagus tadi. Kemudian untuk motivasi, Ibu juga sudah memberikan motivasi, kalau saya lihat tadi 2 kali memberikan motivasi kepada Bu Ambar, ya. Kemudian namun demikian Ibu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari diri Ibu, yaitu tentang tujuan. Tadi Ibu justru menanyakan harapan Ibu agar coaching berjalan baik, ya. Yang seharusnya Ibu lakukan tadi adalah menanyakan tujuan dari percakapan yang akan dilaksanakan. Itu Ibu. Bagaimana Bu, Ibu mendengar pengamatan saya ini? Alhamdulillah sih Bu, terima kasih banyak sehingga saya tahu kelemahan saya di mana, apa yang harus saya kembangkan Bu di kegiatan coaching saya selanjutnya. Mungkin saya akan berlatih lebih lagi ya Bu ya, bisa dengan rekan sejawat atau dengan para murid di dalam kelas ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Oh ya Ibu, sebagai penutup nih, apa yang Ibu dapatkan dari proses kali ini? Yang saya dapatkan dari proses coaching kali ini ya, menumbuhkan rasa percaya diri ya. Itu menumbuhkan rasa percaya diri saya sebagai coach untuk meng-coaching Ibu Ambar. Lalu saya menghindari dari, karena sih tadi tuh saya pinginnya ini loh, jadi menghindari asumsi. Ya, menghindari berasosiasi dengan pengalaman yang sudah saya alami. Nah, seperti itu. Jadi saya menganggap bahwa setiap coachee itu memiliki kemampuan yang lebih, cuma masih tersembunyi seperti itu. Kadang kalau kita lagi ada masalah kan Bu ya, semuanya serba gerak. Tapi ketika kita bertemu dengan seseorang yang bisa menggali motivasi dalam diri kita, memberikan uang kepada kita sebagai coaching. Nah, mungkin hal itu lebih baik untuk coachingnya Bu. Jadi mungkin saya memberikan ruang dan waktu untuk coaching sepenuhnya seperti itu. Kalau begitu Ibu sudah berakhir supervisi kali ini. Ya, terima kasih. Kita akhiri. Kalau ada tutur kata yang kurang, dan minta maaf. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Thohir. Iya Pak. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Thohir. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Ibu, pada sebelumnya saya hari ini akan mensupervisi coaching Ibu terhadap Ibu Susanti. Kita sebagai kawan ya Bu ya, bukan sebagai atasan, kita sejajar aja. Baik Pak. Ibu, ini ada hal-hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Apakah Ibu udah siap? Siap Pak Thohir. Oke, yang ini saya tanyakan, Ibu akan mengembangkan kompetensi apa terhadap coaching yang akan Ibu lakukan terhadap Ibu Susanti? Saya ingin mengembangkan ini Pak, tujuan dari coaching itu sendiri, kemudian rencana aksi yang akan dijalankan oleh coachee, dan bagian lainnya yaitu mengidentifikasi masalah Pak. Oh, jadi kompetensi itu yang Ibu akan kembangkan. Iya, Pak. Kalau boleh tahu bagian mana yang akan saya bantu untuk menyelesaikan kompetensi-kompetensi itu, Bu? Yang pada bagian tujuan, kemudian identifikasi dan rencana aksi, Pak. Oh, gitu. Dan indikator apa yang telah Ibu
capai dari indikator 1 sampai 9 itu, Bu? Kira-kira Ibu posisinya ada di level mana ini, Bu? Iya Pak, kalau saya lihat saya masih ada di 5 Pak. Saya ingin sekali melesat langsung ke 10 Pak, tapi saya berusaha saja Pak. Wah, itu luar biasa sekali, Ibu. Ya, Oke, Ibu, kalau begitu saya akan mengamati dari sini kepada Ibu Ambar, kemudian kita sambil menunggu kedatangan Ibu Susanti, saya duduk di sini dulu, Bu, ya. Ya. Tapi tetap saya amati ya, Bu, ya. Mohon maaf. Baik. Baik. Oke, Bu, silakan Ibu dilanjutkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ambar, selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabar Ibu? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Gimana Ibu juga sehat kan? Alhamdulillah, Bu. Senang sekali rasanya bertemu Bu Susanti nih. Apalagi saya nih, Bu. Saya yang ada perlu sama Ibu. Oh, Ibu Susanti, kalau boleh tahu, ada hal apa yang ingin Ibu bicarakan dalam kesempatan kali ini, Bu? Iya, Bu. Saya ini ada permasalahan nih di dalam pembelajaran kelas saya tentang bagaimana membuat pembelajaran yang menarik bagi siswa, Bu. Ya, jadi Ibu ingin membicarakan tentang pembelajaran yang menarik ya, Bu, untuk murid-murid Ibu? Iya, Ibu. Betul sekali, Ibu. Baik, Ibu ingin mencari solusi tentang pembelajaran yang menarik bagi murid-murid Ibu ya? Iya, Ibu. Betul sekali, Ibu. Kalau begitu, sebetulnya apa yang pembelajaran menarik seperti apa yang mungkin ingin kita cari solusinya bersama, Bu? Iya, Bu. Kita kan pembelajaran tatap muka 100% sudah hampir 2 minggu ya, Bu. Yang saya perhatikan dan yang saya rasakan terhadap pembelajaran saya di kelas, saya melihat para murid itu sedikit bosan ya, Bu. Kurang bersemangat ya. Jadi pembelajarannya tidak maksimal, Bu. Sepertinya pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menarik bagi mereka, Bu. Karena kita tahu nih, Bu, selama 2 tahun kemarin kan anak-anak itu tidak terlepas dari gadgetnya. Dan setelah saya rasakan dan amati di dalam kelas, kalau tanpa menggunakan gadget, jadi mereka sedikit menurun, Bu, motivasi belajarnya. Iya. Baik, Bu Susanti. Nah, kalau boleh tahu, Bu, tadi kalau Ibu bilang bahwa pembelajarannya tidak menarik. Kalau boleh tahu gambaran yang menarik seperti apa sih, Bu, pembelajaran yang dimaksud Ibu? Ya, yang menarik menurut saya, Bu, ya, kalau nggak salah nih. Jadi saya pinginnya anak-anak itu termotivasi dan semangatnya seperti sebelum mereka pandemi, Bu. Jadi tidak sebentar-sebentar ngelihat gadget. Jadi kayak ada kehilangan, Bu, gitu. Jadi kalau tanpa gadget dan HP mereka, sepertinya mereka itu kurang ini, Bu, fokus dalam belajar itu tidak ada, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, baik, Bu Susanti. Saya coba tangkap ya, Bu, apa yang sudah Ibu utarakan, bahwa anak-anak atau murid-murid Ibu banyak yang tidak fokus karena banyak yang berinteraksi dengan gadget, begitu, Bu? Iya, Bu. Seperti itu. Untuk mengalihkan dari gadget, ingin menghadirkan pembelajaran yang menarik ya, Bu, ya? Iya, Bu. Saya sih sudah ada di dalam pikiran saya, Bu, ya. Boleh nggak menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan HP atau gadget yang mereka miliki ya, Bu, ya. Karena kan kalau kita tidak gunakan, ya saya ingin mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari dari filosofi KHD untuk memberikan suasana pembelajaran sesuai dengan kodrat zamannya. Ya mungkin zamannya sekarang anak menggunakan teknologi, terutama khususnya di gadget atau HP mereka. Jadi saya berkeinginan seperti itu, Bu. Ya. Saya rasa
rencana aksi yang cukup baik, Bu Susanti. Bagaimana Ibu akan memulainya, Bu? Mungkin yang pertama kali yang akan saya lakukan ya Bu ya, saya akan merevisi terlebih dahulu ya RPP yang sudah saya buat ya. Karena kan kalau kemarin RPP-nya belum menggunakan teknologi tersebut. Nah, mungkin saya akan merevisi RPP-nya dulu Bu, dengan menggunakan teknologi dan beberapa aplikasi seperti lembar kerjanya berbasis online, LKPD-nya, penilaiannya, supaya bisa menarik minat siswa, Bu, motivasi siswa dalam belajar. Baik, Bu Susanti. Langkah yang sangat baik, Bu. Ibu, dengan rencana aksi yang akan Ibu laksanakan, apakah Ibu akan sendiri melaksanakannya atau Ibu akan mengajak rekan Ibu untuk berkolaborasi agar Ibu terpantau nih untuk melaksanakan aksi Ibu agar tujuannya tercapai. Bagaimana Bu Susanti? Saya tidak bisa bekerja sendiri ya Bu. Tentunya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang mumpuni dalam bidang IT supaya saya tidak salah ya Bu ya, aplikasi apa yang harus saya gunakan kalau mau membuat LKPD-nya seperti ini. Nah, mungkin saya akan menghubungi beliau Bu, teman rekan sejawat saya. Siapa Ibu teman Ibu tersebut? Beliau Bapak Yani Imroni ya Bu, guru bahasa Inggris. Karena saya perhatikan selama ini beliau sudah mengaplikasikan media-media pembelajaran yang berbasis IT tersebut Bu, terutama dalam penggunaan HP atau gadget para murid. Jadi di dalam kelasnya seperti itu Bu. Baik Bu Susanti. Saya rasa rencana yang sangat baik Ibu lakukan. Nah, kalau misalkan ada opsi lain mungkin yang akan Ibu jalankan? Ya Bu, selain itu mungkin pas nanti pembelajarannya bisa diaplikasikan juga kepada anak-anak ketika untuk melatih fokusnya ya, ketika kita belum menggunakan aplikasi IT, mungkin anak-anak harus dikumpulkan dulu ya Bu, HP atau gadgetnya di depan supaya fokusnya kepada kita. Nanti pas penggunaan IT tersebut, HP dan gadgetnya bisa diambil. Mungkin ini bisa berkolaborasi dengan pihak BK ya Bu ya. Karena yang biasa mengatur tata tertib di sekolah kan guru bimbingan konseling dan PKS kesiswaan. Mungkin saya akan bicarakan hal ini supaya anak-anak bisa tertanggulangi kecanduannya terhadap gadget itu sendiri Bu. Ibu akan memulainya Bu? Untuk merubah skenario pembelajaran saya, mungkin nanti malam ya Bu ya, saya akan mencoba merevisi skenario atau RPP saya, lalu besok saya akan berkolaborasi dengan Bapak Yani Imroni tentang penggunaan aplikasi yang saya sebutkan tadi Bu. Seperti itu Bu. Baik, Bu Susanti luar biasa. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya Bu Susanti ya. Nah, ya, pada bagian ini saya ingin menanyakan ke Ibu, selama proses coaching ini apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah ya Bu, perasaan saya lega ya Bu. Kalau tadi sih sebelum ketemu sama Bu Ambar saya pusing bagaimana cara buat pembelajaran yang menarik bagi murid ya, supaya kecanduan terhadap HP-nya bisa tersalurkan. Alhamdulillah Bu, sekarang perasaan saya plong, saya udah mempunyai 2 rencana ya Bu ya. Yang pertama menggunakan HP sebagai media pembelajaran. Yang kedua saya akan berkonsultasi dengan guru BK dan PKS kesiswaan tentang tata tertib HP tersebut Bu. Baik, luar biasa Bu Susanti. Jika nanti suatu saat ada kendala yang ditemui, jangan sungkan untuk menghubungi saya kembali ya Bu. Ya, terima kasih Bu Ambar atas bantuannya nih, sehingga saya menjadi plong sekarang Bu. Sama-sama Bu Susanti, semoga kita saling bisa menjadi mitra yang baik ya Bu. Iya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Santi, kita cukupkan dulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Ambar. Ya, dari proses
dan coaching tadi yang Ibu Ambar, saya ingin menyampaikan hal-hal yang saya amati Bu Ambar terhadap coachingnya Bu Susanti. Yaitu yang pertama adalah Bu Ambar telah antusias untuk mengcoaching Bu Susantinya. Pertanyaan yang berbobot yang telah Ibu Ambar sampaikan sesuai dengan alur tirta Ibu. Jadi Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta dengan baik. Dari penilaian level 5 sepertinya Ibu sudah sampai ke level 10. Insya Allah, amin ya Bu ya. Jadi sudah ada peningkatan pertanyaan berbobotnya. Ya, yang keduanya Ibu Ambar menyampaikan ke coach-nya sangat jelas dan sangat runtut tentang pembelajaran setelah pandemi dalam penggunaan HP, hal-hal yang dilakukan sebagai media pembelajaran, dan tata tertib untuk penggunaan HP ini sangat runtut dan jelas bagi coach-nya Bu. Baik, yang berikutnya adalah di dalamnya juga sudah terdapat yang terdapat dengan tujuan pembelajaran, identifikasi masalah, dan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan serta tindak lanjut pelaksanaannya tersebut Bu. Yang berikutnya adalah ada tindakan-tindakan yang rencananya akan dilakukan Ibu Ambar. Contohnya memberikan titik temu kepada bimbingan konseling dengan pembelajaran HP yang akan lebih menyenangkan dan HP dengan sesuai dengan porsi anak-anak. Nah, di sini akan ada yang saya tanyakan kembali Bu Ambar, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kembali? Baik Pak, kompetensi lainnya yang ingin saya terus kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Kemudian hal lain, saya ingin ketika menumbuhkan tanggung jawab itu lebih dapat lagi gitu Pak. Nah, seperti itu. Ya Bu Ambar, oke. Dari kompetensi yang Bu Ambar akan kembangkan kembali, mudah-mudahan ke depannya dapat meningkatkan potensi diri terhadap dirinya Bu Ambar. Semoga apa yang Bu Ambar usahakan ini, yang akan Ibu rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar dan sukses. Saya cukupkan sampai di sini Bu Ambar. Lain waktu kita ketemu kembali. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Thohir. Ya,